Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas tentang syarat sahnya wudhu. Sekarang kita akan membahas kelanjutan daripada syarat sahnya wudhu, tentang rincian apa saja yang dibahas yang harus diketahui bagi kita ketika kita hendak berwudhu. Beliau mengatakan, famata ijtama'ati hadhihi syurut sahhal wudhu. Apabila telah tercukupi syarat-syarat yang telah disebutkan dari 8 syarat sahnya wudhu, sahhal wudhu'u, maka akan menjadi sah wudhu seseorang. Apa saja dari 8 tadi itu syaratnya, diantaranya Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, tidak ada sesuatu yang bisa merubah warna air, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah masuknya air ke kulit, mengetahui kefarduan wudhu, dan tidak meyakini salah satu rukunnya adalah sunnah. Yang terakhir adalah menggunakan air yang suci mensucikan atau air mutlak. Fa in naqasa ahaduha bathala al-wudu. Apabila dari 8 ini satu saja tidak tercukupi, maka wudunya batal. Falau kana 'ala al-wajhi mathalan sawadun aw humratun aw ghairihima, andai di dalam wajah, di wajah ini ada sesuatu yang mungkin warna merah, seperti pelembabkah itu, atau mungkin cat, atau hitam, mimma yughayyiru launal ma, sekiranya ketika kita wudhu bisa merubah warna air, au ta'mahu au rihahu, atau bisa merubah rasanya air, atau bisa merubah daripada baunya air. Bagaimana? Lam yasih ghuslu dzalikal udwi, maka tidak sah basuhan anggota badan tersebut. Ya, bukan berarti wudhunya batal, tapi basuhan yang wajah ini tidak sah, dan basuhan selanjutnya lebih-lebih tidak akan sah. Ya, seperti contohnya kita sholat. Sholat ketika rukuknya nggak sempurna atau tidak memenuhi syarat, maka rukuknya tidak sah, alias wajib diulang rukuknya. Dan setelah ruku, apalagi rukuknya tidak sah, i'tidalnya tidak sah, sujudnya tidak sah, maka harus mengulang dari ruku. Bukan berarti batal sholatnya. Sama dengan anggota badan, ketika wudhu, dia niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan. Selesai wudhu, ternyata di wajah ini ada sesuatu yang bisa merubah warna air. Berarti yang di wajah ini basuhan tadi tidak sah, maka wajib diulang. Berarti setelah wajah, tangan basuhannya juga tidak sah, kemudian yang rambut juga tidak sah, kemudian yang kaki juga tidak sah. Jadi diulang lagi basuhan wajahnya. Wala ghuslu ma ba'dahu hatta tuzila dzalika bihaitsu yakhrujul ma'u safiyan. Dan ketika basuhan wajah itu tidak sah, tidak boleh sebenarnya membasuh yang selanjutnya. Ya. Sampai hilang apa yang menjadi penghalang dari wajah tersebut dan keluar air dalam keadaan murni, bersih, ataupun jernih. Maknanya air yang dibasuhkan ke wajah tadi itu tidak mengandung zat yang lainnya, tidak tercemari dengan zat yang lainnya. Walau kana 'alal yadi mathalan syam'un aw nuratun aw hana'un sakhinun. Contoh juga apabila di tangan ini ada contohnya seperti lilin atau cat ataupun hana. Hana itu pacar. Sakhinun yang tebal. Aw ghairuha min kulli syai'in, atau apapun zatnya, lotionkah itu, atau mungkin pelembab segala macam, yamna wusulal ma'ilal basyarah, yang bisa mencegah masuknya air ke kulit, lam yasih ghuslu dzalikal udwi wala ghuslu ma ba'dahu, maka tidak sah basuhan saat itu ke tangan itu nggak sah, dan basuhan selanjutnya. Jadi kalau basuhan tangan nggak sah, basuhan kepala nggak sah, basuhan kaki juga tidak sah.
hatta tazilal mani'u, sampai hilang pencegah daripada tembusnya air. Halo? Itu coba ditutup itu soundnya. Hatta tazilal mani'u wa taghsilu ma tahtahu minal basyarah, sampai penghalangnya catnya tadi itu, ataupun pacar tadi yang dipakai, ataupun lilin yang terkena di dalam kulit, sampai hilang zat tersebut. Wa taghsil ma tahtahu minal basyarah, lalu bisa membasuh yang di bawah dari lapisan tadi itu daripada kulit kita. Paham? Jadi kalau wudhu tadi itu intinya harus semuanya terkena air wudhu dan menyerap ke kulit kita. Kalau ada penghalang, dibersihkan dulu penghalangnya. Tsumma taghsil ba'dahu, baru bisa melanjutkan basuhan selanjutnya. Wa tajibu izalatu ma tahtal awfar minal wasakhi, dan wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku sampai masuk air ke dalam kulitnya di bawah kuku tadi itu. Yang saya jelaskan, ada 3 pendapat. Yang pertama, kalau kotorannya itu berupa keringat, maka itu masih menyerap air. Tapi kalau kotorannya tadi itu berupa zat yang lain, dilihat. Kalau dia termasuk mimma yubtala bihi, termasuk orang yang profesinya seperti itu, seperti montir, tukang bengkel, kemudian biasa bajak sawah, maka dimakfu setelah membersihkan secara maksimal. Kan masih ada kan sisa-sisa karena dia terlalu sering, maka dimakfu. Tapi kalau dia bukan mimma la yubtala bihi, tidak profesi seperti itu, seperti kita mungkin lagi bantu-bantu tukang, atau kita lagi benerin mobil atau sepeda motor sampai tangan kita hitam dan kita bukan profesi seperti itu, maka wajib dihilangkan secara maksimal. Kemudian, summa innahu la yasihhu raf'ul hadath wa la izalatun najis illa bil ma'it tahur. Pembahasan selanjutnya adalah tidak sah mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis kecuali dengan air yang suci. Ya. Jadi tidak sah air itu untuk mengangkat hadas kita, hadas kecil dengan berwudu diangkatnya, atau kita menghilangkan najis. Seperti kita kena kotoran di sini, kena kencing di badan kita, kecuali dengan air yang suci. Wal ma'ut tahur, adapun air yang suci tadi itu at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Dikatakan air yang suci itu adalah air yang zatnya itu suci dan zat ini bisa mensucikan yang lain. Ya. Jadi zatnya ini suci dan bisa mensucikan kepada zat yang lain. Contohnya, ini air. Air ini suci dan bisa mensucikan saya. Maka yang bisa digunakan untuk berwudu adalah air seperti itu. Ada juga air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci meskipun zatnya suci. Seperti apa? Air yang dicampur dengan zat yang lain, seperti air dicampur dengan kopi, air yang dicampur dengan teh, air yang dicampur dengan zat-zat yang lain, air mawar, maka semuanya tadi itu zatnya suci, tapi tidak bisa mensucikan zat yang lain. Jadi seperti kita contohnya, kita berwudu menggunakan teh, nggak bisa, meskipun teh zatnya suci, tapi tidak bisa mensucikan diri kita. Au taghayyuran bi mukhalatati ghairihi taghayyuran katsiran bihaitsu la yusamma ma'an fala tasihhu taharatu bihi aidan. Begitu juga apabila air tadi itu berubah dengan perubahan yang sangat, yang sudah mencabut nama air, maka tidak bisa digunakan bersuci. Seperti tadi, contohnya ada air sama kopi.
Saya campur kopinya ke dalam air. Maka jadi apa? Jadi kopi. Tidak mungkin orang akan bilang air kopi. Tidak mungkin. Tapi orang akan mengistilahkan kopi. Airnya sudah tidak ada. Nah, yang kecampuran seperti ini, hukum airnya tidak bisa digunakan bersuci. Wa yatanajjasul ma' in kana qalilan bi mujarradi wuqu'in najasa fihi wa illam yataghayyar. Dan air itu bisa menjadi najis apabila sedikit, makna sedikit kurang dari 2 kula. Kapan najisnya? Ketika kejatuhan najis di dalamnya, meskipun tidak berubah warnanya, sifatnya, dan baunya. Karena sifat itu rasanya. Contoh ada bak kamar mandi yang tidak mencapai 2 kula. Saya bilang apa kemarin, bak mandi itu kalau segi 4, caranya tahu itu mencapai 2 kula adalah mengukur dengan 1 dhira ditambahi 1/4. Jadi segini. Ini panjangnya bak mandi, lebarnya bak mandi, dan kedalaman air bak mandi. Kalau mencapai itu semua berarti 2 kula. Kalau tidak mencapai itu semua berarti kurang dari 2 kula. Contoh ada bak mandi, airnya penuh, cuman ukuran panjangnya nggak sampai 1 dhira 1/4, nggak sampai segini. Bagaimana hukumnya? Bukan 2 kula, meskipun airnya meluber. Maka nggak boleh wudhu di situ. Bolehnya mengambil cebok, kita wudhu di luar menggunakan cebok atau afdolnya menggunakan kran. Lah air yang tidak mencapai 2 kula tadi itu langsung menjadi najis apabila kejatuhan najis, meskipun tidak berubah. Ya, meskipun tidak berubah. Sebentar, kok ada Muhammad Anwar ini. Ini laki apa perempuan? Kemudian wa in kana katsiran lam yatanajjas bi wuqu'in najasa illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Apabila air tadi itu banyak, air tadi itu mencapai dari 2 kula atau diukur lebih dari 1 dhira 1/4, baik panjangnya, lebarnya ataupun kedalaman air, maka tidak menjadi najis apabila kejatuhan najis, kecuali kalau airnya berubah, baunya berubah, warnanya berubah, rasanya juga berubah. Jadi kesimpulannya air sedikit itu pasti najis kalau kejatuhan najis. Meskipun tidak berubah. Kalau air yang lebih dari 2 kula belum tentu najis kalau kejatuhan najis, kecuali kalau berubah sifat-sifatnya. Kemudian itu termasuk daripada hal-hal yang berkaitan dengan taharah. Sebelum saya bahas mengenai batal-batalnya wudhu, ada pertanyaan? Apa air laut bisa digunakan untuk bersuci? Sangat bisa. Air itu ada 7 macam yang bisa digunakan untuk bersuci. Pertama, air yang turun dari langit namanya air hujan. Kedua, air yang keluar dari bumi, baik itu dari laut ataupun dari sungai. Yang ketiga, air yang dikatakan air salju. Tadi salju, kemudian dicairkan menjadi air, boleh digunakan bersuci. Yang keempat, yang kelima, air embun. Ya, air embun boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian intinya air yang turun dari langit dan muncul dari bumi boleh digunakan untuk bersuci. Ada yang lain? Sebelum kita bahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau sudah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam nawaqidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Nawaqidul wudhu ay al-umur allati yubtilul wudhu biwujudi wahidin minha arba'atu asya'. Hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Kalau kita dapat 1 saja, maka wudhunya batal. Apalagi 4-4-nya. Yang pertama,
Khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan. Ay al-kubul wad dubur, baik kemaluan depan ataupun belakang. Sawa'un kanal khariju mu'tadan kal bauli wal ghaiti war rihi. Baik yang keluar itu sesuatu yang biasa. Maaf, seperti kotoran kencing, kemudian kotoran ataupun angin, kentut. Au ghairi mu'tadan, atau yang keluar itu tidak biasa. Kal hasa, seperti batu. Kan ada orang itu kena batu ginjal, pakai pengobatan terus keluar batu dari kemaluan depan. Lalu bagaimana? Maka jika dia berwudu, langsung wudunya menjadi batal. Ya kan tidak kencing, Ustaz. Tetap apapun yang keluar saat itu maka hukumnya membatalkan wudu. Kemudian wadudah wa nahwihima, seperti batu juga ulat. Apa namanya ulat itu? Biar ya. Menjandeng sumun biar. Ulat yang keluar dari lubang kemaluan belakang, bagaimana hukumnya? Membatalkan wudu. Termasuk juga obat ambeien yang dimasukkan lewat dubur, masukkannya dalam keadaan berwudu. Misalkan, lalu keluar lagi obat tadi itu, bagaimana? Batal wudunya. Bukan kotoran. Apapun yang keluar dari dua kemaluan atau salah satunya, hukumnya membatalkan wudu. Illal mani fa innahu la yanqudul wudu bal yujibul ghuslu. Beda kalau keluar mani. Kalau keluar mani tidak membatalkan wudu tapi wajib mandi. Jadi mewajibkan yang lebih besar. Kenapa? Karena mani tadi itu suci. Jadi kalau keluar mani nggak batal wudunya, cuman wajib mandi. Seperti ini. Sama aja pada bayi. Seperti orang tidak terkena yang kecil tapi terkena yang besar. Ya sama aja, yang kecil juga kena. Orang tidak berhadas kecil. Tapi dia berhadas besar. Ya berarti dia berhadas kecil dan besar, kan begitu. Dia wajib mandi dan juga disunahkan untuk berwudu. Itu yang pertama. Wasani yang kedua, zawalul agli binaumin au junuin au irma'in. Hilangnya akal karena sebab tidur, ataupun gila, ataupun pingsan, ataupun koma. Apapun itu. Wa walladhi nusammihi ad-dawkhah au nahwi dzalika, atau kita sebutkan dengan apa? Kesirap. Apa kesirap itu? Tangidda ya. Tangidda. Bagaimana hukum wudunya? Batal. Fa'idha zala aklul mutawaddi'atu hukima binqidha'i wudu'iha. Apabila hilang akalnya orang yang berwudu, maka kita hukumi dengan batal wudunya. Ya misalkan kesirep, tidur, ataupun pingsan, koma lebih-lebih, bagaimana wudunya? Batal. Illa idza namat mumakkinatun adatiha min mahalli qu'udiha fala yantaqidu wudu'iha. Fala yantaqidu wudu'ha bi syarti an tantabiha 'ala al-hala allati namat 'alaiha wa alla yukhbiraha 'adlun bi khuruji syai'in minha. Beda kecuali tidurnya orang yang duduknya seperti ini, seperti saya ini. Ya duduk terus tertidur. Dan bangun dalam keadaan persis seperti ini. Ya, bagaimana wudunya? Bisa dikatakan masih sah, tidak batal. Saya punya wudu seperti di Jumatan atau pengajian, kan kadang tangit daya. Kan nyaman untuk tidurnya pengajian ya. Ngantuk-ngantuk gitu tidur. Terus gimana? Bangun seperti ini. Bagaimana? Wudunya tidak batal. Ya. Dengan syarat 3. 1, dia bangun dengan keadaan yang sama seperti ini. Kalau dia bangun keadaannya beda, Joko ngoncur sudah. Joko napang, ya sudah batal. Batal. Yang kedua, porsi badannya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Kalau gemuk banget atau kurus sara, tidur seperti ini, bagaimana hukumnya? Bangun dalam keadaan seperti ini, bagaimana hukumnya? Batal.
Jadi badan yang diperbolehkan untuk tidur dalam keadaan berwudu seperti ini adalah badan yang normal. Yang tidak gemuk banget, tak lempo sara, tidak kurus sara. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak dikasih tahu orang yang jujur di sebelahnya kalau wudu kita batal. Kalau ini ngabari kalau wudu kita batal, maka kita batalkan wudu. Saya tidur nih begini. Tidur. Bangun, saya mau sholat ditegur sama sebelah. Mas, sampai tadi ngentut. Terus gimana? Wajib percaya sama di sini. Karena waktu tidur kita hilang akal kita, dia nggak tidur. Bagaimana? Kita menjadi batal wudhu kita. Tapi yang memberi kabar adalah orang yang jujur. Kalau orang yang tidak jujur, maka tidak boleh diterima beritanya. Yang ketiga, iltiqa basyaratai rajul wal mar'a al-kabiraini al-ajnibaini min ghairi ha'il, famata lamisa ar-rajulul mar'a fi basyaratiha min ha'ilin intaqada wudu'uhu. Bertemunya atau bersentuhannya dua kulit. Dua kulit bersentuhan. Laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, yang sama-sama tidak punya mahram, hubungan mahram, dan tidak ada penghalang. Jadi syaratnya tadi itu ada 4. 1, harus beda jenis. Kalau laki sama laki tidak batal. Perempuan sama perempuan tidak batal. Oh, laki sama bencong, Ustaz. Bencong laki-laki itu. Bagaimana? Tidak batal. Oh, perempuan Ustaz sama bencong. Ya batal, karena bencong itu laki-laki. Ustaz, padana dorce, misalkan. Atau orang yang sudah mengganti kelaminnya. Bagaimana? Tetap dihukumi dengan kelamin yang awal. Ya, seperti di Thailand itu ada namanya lady boy. Lady boy tadi itu lady perempuan, boy laki-laki. Jadi laki-laki yang dioperasi menjadi perempuan. Bagaimana hukumnya? Tetap laki-laki. Sama. Hiasannya semuanya ini disuntik, dada disuntik semuanya. Bagaimana hukumnya? Hukum laki-laki. Hukum auratnya laki-laki, hukum bersentuhannya juga laki-laki, hukum warisannya nanti laki-laki, hukum menikahnya juga laki-laki. Tidak bisa dia dinikahi, dia menikahi. Meskipun sudah diganti kemaluannya tadi itu. Yang pertama, beda jenis. Yang kedua, harus sama-sama besar. Lah, makna besar di sini bukan sama-sama baligh. Kalau baligh baru batal. Tidak. Ukurannya bukan sama-sama baligh. Perlu diperhatikan. Apa ukurannya? Ukurannya mabalagha haddus syahwah, sekiranya mencapai batasan diminati, disukai. Contoh, maaf ya. Perempuan itu mulai tertarik, diminati sama laki-laki umur berapa? Contoh, maaf ya. Sudah mulai terlihat dadanya, sudah mulai dewasa, sudah mulai cantik, itu kira-kira umur berapa? Umur 11 tahun, umur 12 tahun, kalau laki-laki itu lihat, ya cantik ya, saya mau sama dia. Itu namanya sudah bisa membatalkan wudhu. Jadi bisa membatalkan wudhu, meskipun belum baligh. Karena maksimal baligh itu kan umur 15 tahun. Ya, ini misalkan dia diminati pada umur 9 tahun. Ya sudah, bersentuhan dengan wanita umur 9 tahun itu ya batal. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, makna diminati ini ketika seorang wanita melihat laki-laki, dia ingin memiliki. Seperti anak-anak pacaran itu, ganteng ya. Enggak, saya jadi pacar. Itu umur berapa kira-kira? Itu umur mungkin 11 tahun, 10 tahun, mungkin 12 tahun. Meskipun belum balik umur 15 tahun. Bagaimana? Bersentuhan dengan laki-laki seperti itu, hukumnya batal. Jadi syarat yang kedua, sama-sama besar, bukan menunggu balik. Sekali lagi, tapi batasannya adalah diminati. Ketiga, ajnabiyah ini syaratnya harus bukan mahram. Kalau bersentuhan dengan mahram tidak apa-apa. Kita bersentuhan dengan ibu kita tidak batal wudhu.
bersentuhan dengan kakak perempuan, adik perempuan, kakak laki, adik laki, tidak ada masalah. Menantu, mertua, mahram, ya. Tapi ini orang lain, bagaimana hukumnya? Batal. Syarat yang ketiga. Yang keempat, tidak ada penghalang, langsung bersentuhan. Kalau ada penghalang, tidak ada masalah. Sentuhan di sininya, tidak ada masalah. Maka hukumnya tidak batal wudhunya. Lah, jadi maaf, ada lagi satu. Apa syarat yang kelima? Kulit, bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi syaratnya 5. Pertama, jenis kelaminnya harus beda, laki dengan perempuan. Kedua, sama-sama besar. Ketiga, sama-sama bukan mahram. Keempat, tidak ada penghalang. Kelima, yang bersentuhan adalah kulit. Maka selain kulit tidak batal. Contohnya, nyentuh rambut. Ya, suami nyentuh rambut istri. Tuh, lebur nah, bagaimana? Tidak batal. Umum mereka kopeng, Ustaz. Ya, batal. Tuh, 2, bola mata. Ya, itu tolak bola mata lebur, misalkan. Gimana? Tidak batal. 3, kuku. Kuku. Bawahnya kuku, kulit. Batal. Kukunya panjang, misalkan. Lebur kuku ya. Bagaimana? Tidak batal. Yang keempat, gigi. Gigi. Mau nyetinggal bibir kulit batal. Tapi kalau giginya, tidak batal. 4 itulah selain kulit yang tidak membatalkan wudhu. Kemudian, yang keempat adalah massuku bulil adami au halqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi. Yang membatalkan wudhu yang keempat adalah tersentuh kemaluan manusia, baik depan maupun belakang, dengan perut telapak tangan. Perut telapak tangan. Seperti nyewoi anak, ngelai anak, bagaimana? Batal. Kemudian menyentuh kemaluan sendiri, batal. Apapun itu, ya, baik depan maupun belakang. Tapi maaf, bahasanya begini. Au halqati duburihi. Kalau yang di belakang ini, kemaluan yang belakang yang kita sentuh, yang membatalkan, maaf ya, adalah lubangnya. Kalau pantatnya kita sentuh dalam keadaan berwudu, tidak batal. Misal ya Saborana, ini ketel, ini buri ini ketel. Itu ikharu, tidak menyentuh lubangnya. Bagaimana? Tidak batal. Yang membatalkan adalah lubangnya. Kemudian, bibot nirroha dengan perut telapak tangan. Tapi kalau ini yang menyentuh, tidak batal. Yang menyentuh, yang batal itu yang depan ini. Yang ini. Ya, atau yang kita, kalau kita pengen tahu perut telapak tangan begini. Lah yang tertutup ini namanya perut telapak tangan. Yang kebuka ini pengkir-pengkir ini kalau kesentuhan kemaluan tidak batal. Aman. Paham ya? Jadi itulah 4 hal yang membatalkan wudhu kita. Saya ulangi. Pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 kemaluan, apapun bentuknya, baik yang biasa ataupun yang tidak biasa. Kedua, tertidur karena sebab, hilangnya akal karena sebab tidur, ataupun pingsan, ataupun gila, ataupun koma, ataupun yang lainnya. Ketiga, bersentuhan kulit lawan jenis, laki perempuan yang sama-sama besar, tidak ada hubungan mahram di penghalang dan kulit yang bersentuhan. Yang keempat adalah tersentuh perut telapak tangan dengan kemaluan depan ataupun belakang. Maka itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Wallahu a'lam. Dari taklim ini, apa ada pertanyaan? Silahkan. Saya tambahi, maka dari itu, ketika kita bertemu, ketika kita di depan kita itu jenazah, yang sudah dibungkus dengan kain kafan, sudah disucikan, sudah diwudui, jangan disentuh meskipun dengan istrinya. Kalau ibunya boleh, karena ibunya kan mahram. Ya, silakan. Ziva. Assalamualaikum Ustaz, kalau misalkan kita menggosokkan rambut dan badan dengan menggunakan minyak kelapa, apa saat mengambil wudhu nanti wajib membersihkan bekas minyak yang ada di badan dan di rambut? Betul.
Saya tanya, minyak itu sama air bisa nyampur apa enggak? Enggak bisa nyampur. Maka minyak wajib dibersihkan dulu agar air bisa masuk ke kulit. Maka minyak termasuk sesuatu yang bisa mencegah masuknya air ke dalam kulit. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita mengambil wudhu tapi lupa kalau ternyata pakaian kita ada najisnya kering? Wudhunya sah atau batal? Baik. Lihat wudhu kita sah atau batal. Apakah termasuk ke dalam 8 yang syarat sahnya wudhu? Ya, kita kembalikan 8 hal yang menjadikan wudhunya tadi itu tidak sah. Wudhu kita sah dengan 8 syarat. Pertama, Islam. Kedua, tamyiz. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Keempat, tidak merubah warna air. Yang kelima, tidak ada yang mencegah masuknya air. Keenam, ilmu mengetahui kefarduannya. Ketujuh, tidak menganggap yang fardu adalah sunnah. Kedelapan, air suci. Saya tanya, ada tidak najis? Tidak ada. Berarti, kalau kita ngambil wudhu, terus ternyata ada najis yang kering, tinggal membasuh yang terkena najis menggunakan air. Wudhu kita tetap sah, tidak batal. Ya, misal kumo, apa kumo ini? Ngoncak ya, ngoncak. Kumonya bayi kan najis, terkena di sini. Kita wudhu, setelah wudhu baru ingat, ya Allah, ini kan najis. Bagaimana? Apakah batal wudhu kita? Tidak ada di sini. Yang membatalkan wudhu terkena najis itu tidak ada. Bagaimana? Cukup kita bersihkan, sucikan yang terkena najis ini. Diambil air, dialirkan, selesai. Ada lagi? Jadi, saya ulangi tadi, kalau ada jenazah yang sudah dikremasi, sudah diwudui, sudah ditutup dengan kain kafan, jangan kita buka lagi untuk mencium, jangan. Terutama istrinya. Kalau ibunya masih berhak, anak perempuannya masih berhak, tapi kalau ibunya, kalau istrinya jangan. Kenapa? Takut batal. Ya, kalau batal ya sudah. Kalau batal kasihan sama si mayit. Makanya mayit itu ketika pertama kali meninggal, apa yang dilakukan? Dibuka bajunya yang dia meninggal dengannya, lalu perutnya tadi itu dikasih sesuatu yang agak berat, seperti gunting, atau mungkin kayak bantal kecil. Untuk apa? Dia tidak kembung. Ditakutkan nanti ketika dia sudah dikremasi, sudah diwudui, sudah dikafani, lalu ketika dimasukkan di liang lahat, ketekuk mayat tadi itu, akhirnya keluar angin, batal. Itu yang kita takutkan. Kenapa kok mayat diikat sininya sampai ke tali pocong? Kenapa? Biar mulutnya tidak terbuka. Kalau mulutnya terbuka, kemasukan angin, takut nanti dikhawatirkan keluar anginnya ketika dimasukkan ke liang lahat. Ya, kan ada pertanyaan, mak bodoh pocong nggak sih? Apa harus? Ya harus. Tujuannya hanya untuk itu, biar mayit masuk ke dalam kubur tadi itu dalam keadaan suci bertemu dengan Allah. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Pertanyaan, kalau mau ngambil Ustadz di tempat umum, ngambil apa ini? Kondisi tidak memungkinkan untuk apa ini? Sekalian buang air kecil. Jadi cuma ambil wudhu saja. Apa masih sah wudhunya? Tidak paham mana? Kalau mau ambil wudhu di tempat umum, kondisi tidak memungkinkan untuk sekalian buang air. Jadi cuma ambil wudhu saja. Apakah masih sah wudhunya? Masih sah. Ya, sah wudhunya. Ada orang masuk ke tempat umum, seperti Pertamina ataupun pom bensin atau apa itu, kita ngambil wudhu saja, tidak sempat untuk buang air, cebok, bagaimana?
wudhu kita sah. Kalau sholat bagaimana? Ya sholatnya sah. Cuman kalau sholat dalam keadaan menahan kencing, hukumnya makruh sholatnya. Ya, kalau pokoknya menahan kencing, menahan sakit perut, mules, kemudian menahan lapar, itu semua yang menghilangkan khusyuk, maka hukum sholatnya makruh. Ya, ada lagi? Sudah? Kita tutup dengan doa Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul annallahu yarzuquna wa iyyakunna al-ilman nafi' wal amalil khalisil maqbul wa husnat ta'lim wad dalala 'alal huda wa yasuru bidzalika al-nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dzawil huquqi 'alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.